Ya, selamat malam. Perkenalkan, saya Paulus Wisnuarya Pratama dengan NIM 195214069. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan bakar padat atau solid fuel bersama teman saya Andreas Bangun Sukintar dengan NIM 195214057. Kita masuk pada bahasan. Apakah itu bahan bakar? Bahan bakar yaitu zat atau materi yang apabila dibakar atau dipanaskan mencapai temperatur yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia dengan oksidator akan melepaskan panas. Terdapat beberapa macam bahan bakar, yaitu bahan bakar cair dan bahan bakar padat. Di sini kami akan menjelaskan tentang bahan bakar padat atau solid fuel. Solid fuel atau bahan bakar padat merupakan satu bahan yang padat yang dapat dibakar untuk melepaskan energi, memberikan panas dan cahaya melalui proses pembakaran. Bahan bakar padat telah digunakan sepanjang sejarah manusia untuk menciptakan api dan bahan bakar padat masih digunakan secara luas di seluruh dunia saat ini. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bahan bakar padat. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan bahan bakar padat adalah yang pertama tidak mengeluarkan emisi berbahaya atau zero emission, di mana sebuah sistem fuel cell hanya akan mengeluarkan uap air apabila memakai hidrogen murni. Tetapi ketika memakai hidrogen hasil reforming hidrokarbon atau fosil seperti batu bara, gas alam, dan lain-lain, maka harus dilakukan uji emisi untuk menentukan apakah sistem tersebut dikategorikan zero emission. Menurut United Technologies Corporation atau UTC, pada tahun 2002, sebuah sistem fuel cell dapat dikategorikan zero emission ketika mengeluarkan emisi pencemaran udara yang sangat rendah dengan kriteria NOx sama dengan atau kurang dari 1 ppm, SO2 kurang dari atau sama dengan 1 ppm, dan CO2 kurang dari atau sama dengan 2 ppm. Yang berikutnya kelebihan bakar padat. Efisiensinya tinggi atau high efisiensi karena fuel cell tidak menggunakan proses pembakaran dalam konversi energi. Maka efisiensi tidak dibatasi oleh batas maksimum temperatur operasional atau tidak dibatasi oleh efisiensi siklus Carnot. Hasilnya, efisiensi konversi energi pada fuel cell merupakan reaksi elektrokimia lebih tinggi dibandingkan efisiensi konversi energi pada mesin kalor atau konvensional yang melalui reaksi pembakaran. Kelebihan bahan bakar padat yang kedua yaitu cepat mengikuti perubahan pembebanan atau rapid load following. Fuel cell memperlihatkan karakteristik yang baik dalam mengikuti perubahan beban. Setiap fuel cell yang menggunakan hidrogen murni dan digunakan pada sebagian besar peralatan mekanik, misalnya motor listrik, yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan pembebanan dengan cepat. Yang ketiga, kelebihan dari bahan bakar padat yaitu temperatur operasional rendah. Sistem fuel cell sangat baik diaplikasikan pada industri otomotif yang beroperasi pada temperatur rendah. Keuntungannya adalah fuel cell hanya memerlukan sedikit waktu pemanasan atau up time. Resiko operasional pada temperatur tinggi dikurangi, dan efisiensi termodinamik dari reaksi elektrokimia lebih baik. Yang selanjutnya, kelebihan bakar padat adalah reduksi transformasi energi. Ketika fuel cell digunakan untuk menghasilkan energi listrik, maka fuel cell hanya membutuhkan sedikit transformasi energi, yaitu dari energi kimia menjadi energi listrik, dibandingkan dengan mesin kalor yang harus mengubah energi kimia menjadi energi panas.
kemudian menjadikan energi mekanik yang akan memutar generator untuk menghasilkan energi listrik. Fuel cell yang diaplikasikan untuk menggerakkan motor listrik memiliki jumlah transformasi energi yang sama dengan mesin kalor. Tetapi transformasi energi pada fuel cell memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Berikutnya, waktu pengisian hidrogen yang singkat. Sistem fuel cell tidak perlu penyetruman atau recharge layaknya baterai, tapi sistem fuel cell harus diisi ulang dengan hidrogen, di mana proses ini lebih cepat dibandingkan penyetruman baterai. Selain itu, baterai tidak dapat dipasang dalam jumlah besar pada mesin motor otomotif untuk meningkatkan performance karena akan semakin menambah beban pada kendaraan tersebut. Nah, yang kekurangan bahan bakar padat yang pertama yaitu hidrogen. Hidrogen itu sulit untuk diproduksi dan disimpan. Saat ini proses produksi hidrogen masih sangat mahal dan membutuhkan input energi yang besar. Artinya efisiensi produksi hidrogen masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara menggunakan teknologi reforming hidrokarbon atau fosil untuk memperoleh hidrogen. Tetapi cara ini digunakan masa transisi untuk menuju produksi hidrogen dari air yang efisien. Kekurangan yang berikutnya adalah sensitif pada kontaminasi zat asing. Fuel cell membutuhkan hidrogen murni, bebas dari kontaminasi zat asing. Zat asing ini meliputi sulfur, campuran senyawa karbon, dan lain-lain. Dapat dinonaktifkan katalisator dalam fuel cell dan secara efektif akan menghancurkannya. Pada mesin kalor, pembakaran dalam atau internal combustion engine, masuknya zat asing tersebut tidak menghalangi konversi energi melalui proses pembakaran. Kekurangan yang berikutnya adalah harga katalisator platinum yang mahal. Fuel cell akan diaplikasikan pada industri otomotif memerlukan katalisator berupa platinum untuk membantu reaksi pembangkit listrik. Platinum adalah logam yang jarang ditemui dan sangat mahal berdasarkan survei geologi ahli US. Total cadangan logam platinum di dunia hanya sekitar 100 juta kilogram. Houston dan Sujit tahun 2001. Kekurangan bahan bakar padat yang berikutnya adalah pembekuan. Selama beroperasi, sistem fuel cell menghasilkan panas yang dapat berguna untuk mencegah pembekuan pada temperatur normal lingkungan. Tetapi jika temperatur lingkungan melampaui sangat dingin, kurang minus 10 sampai dengan minus 20 derajat Celcius, maka air murni yang dihasilkan akan membeku di dalam fuel cell dan kondisi ini akan merusak membran fuel cell. Untuk itu harus didesain dengan sebuah sistem yang dapat menjaga tetap berada di kondisi temperatur normal operasi. Bahan bakar padat. Jenis-jenis dari solid fuel. Bahan bakar padat adalah semua bahan berbentuk padat yang bisa memberikan sumber energi panas. Contoh dari bahan bakar padat adalah kayu, batu bara, arang, gambut, dan biji-bijian. Bahan bakar padat batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil atau merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik yang utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Batu bara juga merupakan batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks, yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk, bisa berbentuk kubus, balok, bulat, atau segitiga. Bahan bakar padat batu bara, kelas dan jenis batu bara. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batu bara terbagi dalam 5 kelas.
Pertama, antrasit yang merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan atau luster metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Yang kedua, bituminus mengandung 68 sampai 86% unsur karbon dan berkadar air 8 sampai 10% dari beratnya. Bituminus merupakan kelas batu bara yang paling banyak ditambang di Australia. Yang ketiga, subbituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air. Oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan batu bara bituminus. Yang keempat, lignit atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Yang terakhir, gambut. Batu bara ini berpori dan memiliki kadar air di atas 75%, serta nilai kalori yang paling rendah. Bahan bakar padat batu bara, analisa ultimate pada batu bara. Berdasarkan American Society of Testing and Materials atau ASTM D5376616, Standard Test Method of Determination of Carbon, Hydrogen and Nitrogen in Analysis Sample of Coal and Carbon, in Analysis Sample of Coal and Coke. Parameter analisis ultimate yang dilakukan meliputi satu nilai karbon. Karbon yang terdapat dalam batu bara bertambah sesuai dengan peningkatan derajat batu baranya. Karbon bertambah sesuai dengan naiknya derajat batu bara, kira-kira 60 sampai dengan 100. Nilai nitrogen. Hidrogen yang terdapat dalam batu bara berupa kombinasi afilatik dan aromatik yang dan berangsur habis akibat evolusi metana. Selanjutnya nilai oksigen. Oksigen yang terdapat dalam batu bara berupa ikatan atau kelompok hidroksil, metoksil, dan karbonit merupakan oksigen yang tidak relatif. Selanjutnya nilai nitrogen. Nitrogen yang terdapat dalam batu bara berupa senyawa organik. Nitrogen terbentuk hampir seluruhnya dari protein bahan tanaman asalnya. Jumlahnya sekitar 0,5% sampai 3%. Batu bara berbitumin biasanya mengandung lebih banyak nitrogen daripada lignit dan antrasit. Selanjutnya nilai sulfur. Sulfur dalam batu bara umumnya terdapat hanya dalam jumlah kecil dan kemungkinan berasal dari protein tanaman pembentuk dan diperkaya oleh bakteri sulfur. Selanjutnya akan menjelaskan tentang metode pengolahan batu bara. Terdapat beberapa cara tahap pengolahan batu bara. Yang pertama, preparasi, lalu konsentrasi, lalu dewatering. Preparasi. Pada pengolahan batu bara preparasi merupakan operasi persiapan yang dilakukan untuk mereduksi ukuran butir dengan tujuan untuk memenuhi ukuran sesuai dengan penggunaannya. Reduksi ukuran butir biasanya dilakukan dengan alat peremuk yang antara lain alat crusher atau grinder. Pada proses peremukan atau crushing biasanya dikerjakan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, primary crushing, suatu tahapan untuk meremuk umpan dengan ukuran 2-90 inch, dan umpan ini biasanya berasal dari hasil tambang. Alat yang digunakan berupa jaw crusher dan giratory crusher. Pada proses peremukan atau crushing biasanya dikerjakan dalam 3 tahapan, yaitu yang kedua, secondary crushing. Umpan yang dimasukkan sebesar 1 inch sampai 3 inch, yang biasanya berasal dari primary crushing. Alat yang digunakan yaitu step mill, roller, dan cone crusher. Yang ketiga, grinding atau fine crushing. Umpan yang dimasukkan sebesar 1/4 sampai 3/8 inch.
Alat yang digunakan adalah ball mill, tube mill, atau pebble mill, dan rod mill. Yang kedua, konsentrasi. Pada batu bara yaitu suatu operasi pemisahan antara batu bara dengan pengotornya. Konsentrasi ini diantaranya bisa berdasarkan warna atau kilap dan juga berdasarkan spesifik graviti. Pada spesifik graviti, cara konsentrasinya disebut gravity concentration yang meliputi yang pertama, flowing film concentration, proses konsentrasi mendasar atas Sg pada aliran tipis. Yang kedua, jigging, proses konsentrasi yang mendasarkan kecepatan mengendap antara pengotor dengan batu bara. Yang ketiga, sifat permukaan mineral, proses konsentrasi yang mendasarkan pada senang atau tidaknya material terhadap gelembung udara. Cara konsentrasi ini disebut flotasi. Metode pengolahan batu bara yang terakhir adalah dewatering, merupakan operasi pemisahan antara cairan dengan padatan dan biasanya dilakukan dengan proses konsentrasi. Dewatering ini dikelompokkan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, thickening, yaitu tahapan pertama pemisahan padatan dengan cairan yang mendasarkan atas kecepatan mengendap batu bara dalam satu pool, sehingga solid faktornya 1% solid banding 50%. Yang kedua, filtrasi, merupakan operasi pemisahan padatan dengan cairan dengan cara menyaring, sehingga didapat solid faktor 4% solid sama dengan 80%. Yang ketiga, drying, yaitu operasi penghilangan air dengan jalan pemanasan, sehingga padatan ini bebas dari cairan atau solid 100%. Gasifikasi batu bara. Coal gasification adalah sebuah proses untuk mengubah batu bara padat menjadi gas batu bara yang mudah terbakar atau combustible gas. Setelah proses pemurnian, gas-gas ini karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen, metan, dan nitrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar. Hanya menggunakan udara dan uap air sebagai reacting gas, kemudian menghasilkan water gas atau coal gas. Gasifikasi secara nyata mempunyai tingkat emisi udara, kotoran padat, dan limbah terendah. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.